Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, peserta mentoring Mikrotik from Zero to Hero. Kita lanjut lagi lab kita masih mengenai static routing. Di lab yang sebelumnya kita sudah labkan dengan 2 buah router dan 2 buah PC. Apa jadinya kalau seandainya kita nambah 1 buah router lagi di sini sebagai router 3? Nah, dan kliennya di bawah. Inilah yang akan kita labkan pada video kali ini teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya silakan buka modulnya. Ini yang sebelumnya, lalu kita pindah ke lab static routing bagian 2. Tadi kita punya 2 buah router R1 dan R2, sekarang kita punya 3 buah router. Jadi tambahin 1 buah router lagi. Jadi metode labnya tujuannya tetap sama antara PC1, PC2 dan PC3 nanti di sini itu mereka bisa saling komunikasi, saling ping. Jadi metode labnya teman-teman kita lanjutkan lab yang sebelumnya dengan tambahan 1 router dan 1 buah PC. Lalu kita berikan konfigurasi IP address di R3 dan juga static routing di R3. Lalu kita tambahkan static routing tambahan di R1 dan R2. Oke, kita pindah ke GNS3. Kita perlu tambahan 1 buah router. Kemudian kita perlu tambahan 1 buah virtual PC. Nah, sekarang topologinya jadi begini. Kemudian untuk interface dari R2 ke R3 berarti kita pasangkan di Ether 3. Dari R3 ke R2 pasangkan di Ether 2. Kemudian ke klien tetap di Ether 5. Ini bisa kita klik kanan, start. Kemudian kita blok lagi, klik kanan lagi, console. Oke, ini R3-nya sudah masuk. Kita login menggunakan user admin, password tanpa password, lalu enter. Kemudian di sini kita berikan identity-nya dulu ya, R3. Oke. Kemudian kita berikan konfigurasi IP address tambahan di R2 nantinya. Tapi sebelumnya kita di R3 dulu berikan konfigurasi IP address. IP address at address 10.10.23. Ini menggambarkan bahwa ini link dari R2 dan R3. Titik 3. Ini menggambarkan bahwa IP ini terpasang di router 3. 124 di interface Ether 2. Ini yang connect ke router 2. Enter. Kemudian kita pindah ke R2, berikan lagi konfigurasi IP address tambahan. IP address at address 10.10.2/24 di interface Ether 3. Selesai konfigurasi IP address-nya. Oke, kita di R3 lagi. Tadi baru IP address yang connect ke R2. Sekarang kita berikan IP address di interface yang connect ke kliennya. IP address at address 192.168.3.1/24 di interface Ether 5. Selesai, kita berikan lagi konfigurasi IP address di PC3. IP 192.168.3.2. Gateway-nya 192.168.3.1. Oke. Selesai. Nah, karena kita ada router tambahan, router R3, dan sekarang R1, R2 itu belum tahu buat route, belum punya informasi untuk sampai ke sini. Ya, dia belum tahu rutenya sampai ke sini gimana caranya. Coba kita cek dulu di R1 dulu, kita mulai. Di sini. Kita cek di IP route print. Nah, belum ada yang ke 23 ya. 10.10.23 enggak ada. 192.168.3.0 juga enggak ada. Nah, karena enggak ada, itu yang kita beritahukan. Jadi sekarang R1 kita perlu beritahukan lagi tambahan informasi rute untuk ke sini dan ke sini. Untuk ke 10.10.23 dan 192.168.3.0. Kita berikan konfigurasinya IP route at destination address-nya ke sini dulu ya, ke 10.10.23.0 124. Gateway-nya lewat mana? Ingat, dari R1 mau ke R3, gateway-nya tetap IP pasangan di R1. Pasangannya mana? R2.
di IP yang satu subnet dengan R1 di sini. Ini satu subnet. Kalau di sini beda subnet ya. IP di R2 tadi 10.10.12. 1 di R2 R1-nya 10.10.12 2. Satu subnet yang sama. Tapi di Ether3-nya itu 10.10.23. Udah beda subnet. Jadi bukan yang ini gateway-nya. Gateway-nya tetap yang di Ether1 di R2 tadi. Maka gunakan 10.10.12 2. Enter. Kemudian mau kemana lagi R1? Mau ke bawahnya. Berapa? 192.168.3.0. Nah, gateway-nya mana? Ingat, gateway dari R1 itu IP router pasangan. Pasangan R1 itu R2. Yang satu subnet yang sama dengan R1 dan mengarah ke tujuan. Ingat, dia mengarah ke tujuan ke sini, tapi yang satu subnet dengan R1 berapa tadi? 10.10.12 ya. Yaitu satu subnet dengannya di sini. 10.10.12 juga. Ingat, di sininya beda ya, 10.10.23. Bawahnya apalagi beda jauh. Maka gunakan lagi gateway-nya masih 10.10.12 2. Enter. IP route print udah ada tambahan 10.10.23 dan 3.0. Nah, gateway-nya sama. Selesai di R1. Nah, R2 dia juga belum tahu ya informasi terkait dengan rute yang baru. R2 nih yang dia belum tahu yang mana. Ingat, R2 tadi yang di sini yang 10.10.23 ini dia connect langsung dengan R2. Maka otomatis dia udah tahu rute tersebut. Jadi yang perlu dikasih tahu ke R2 cuman rute yang di bawahnya di sini, ke 30. Maka gunakan perintah kita ke R2 dulu. Di sini kita gunakan perintah IP route at destination address-nya 192.168.3.0/124 dengan gateway. Ya, ingat gateway itu apa tadi? IP router pasangan. Sekarang R2 pasangannya ada dua, R1 dan R2. Ya, IP router pasangan yang satu subnet yang sama dan mengarah ke tujuan. Ingat tujuannya di bawah di sini. Maka yang mengarah ke sini ya Ether R3. Berarti gunakan IP di router 3. Nah, IP yang mana? Apakah yang di Ether 2 atau di Ether 5? Ingat, IP yang satu subnet dengan R2. R2 punya IP 10.10.23. Itu satu subnetnya di sini, 10.10.23 3. Maka gateway-nya adalah 10.10.23 3. Coba kita cek lagi IP route print. Nah, udah ada ke 30 dengan gateway 10.10.23 3. Selesai di R2. Sekarang kita pindah ke R3. R3 belum ada informasi routing sama sekali kecuali yang connect langsung dengan dia. Untuk link yang connect langsung dengan R3. Coba kita cek IP route print. Nah, udah ada yang 10.10.23 dan 30. Kenapa? Karena dia connect langsung ya. Maka ada otomatis di sini. Begitu kita setting IP address-nya, maka otomatis ada di dalam routing table. Nah, yang belum dia tahu yang mana? Yang nggak connect langsung dengan R3 mana aja? Banyak di sini. Coba kita lihat. Yang connect langsung cuma di sini dan di sini. Cuma dua buah ini. Yang nggak connect langsung mana? Ini nggak connect langsung, ini juga enggak, ini juga enggak. Maka di sini 1, 2, 3. Ini perlu kita beritahukan ke R3 terkait rute tersebut. Gimana cara mencapainya, gitunya lewat mana, gitu ya. Maka kita berikan perintah IP route at destination address-nya. Kita mulai dengan yang terdekat dulu di bawah sini. Berapa itu networknya? 192.168.2.0/24. Gateway-nya ingat berapa coba? IP router pasangan yang satu subnet sama yang mengarah ke tujuan. Yang mengarah ke tujuan ke sini pasangannya R2 ya. Gunakan IP di R2 yang satu subnet di mana? Di Ether 3. Ether 5 ini beda subnet, Ether 1 juga beda subnet dengan R3. Nah, Ether 3 ini yang sama subnetnya dengan di R3. Berapa IP-nya? 10.10.23 2 tadi ya. Coba saya cek dulu di R2. Saya cek IP address print. Iya, 10.10.23 2. Kita kembali ke R3, kita gunakan 10.10.23 2. Enter. Baru yang di sini. Mana lagi yang belum? Yang di atas sini 10.10.12. Maka tambahkan lagi IP route at destination address-nya 10.10.12.0/24.
Gateway-nya lewat mana? Tetap masih 10 10 2 3 2. 10 10 2 3 2. Mana lagi yang belum diketahui? Ini udah, ini udah, ini udah, ini udah, berarti tinggal yang di sini. Tambahkan lagi IP route at destination address-nya 192.168.1.0/24. Dengan gateway, ingat gateway-nya mana? Masih konsepnya tadi ya. IP router pasangan, ya, pasangan R3 ya R2 yang mengarah ke tujuan, ya sama mengarah ke tujuan ya. Ini mengarah ke tujuan, ini juga mengarah ke tujuan. Yang bawah ini enggak. Ya, berarti antara R3, Ether 3 dan Ether 1. Tapi keterangan berikutnya tadi apa? Yang satu subnet yang sama dengan R3. Nah, Ether 1 ini beda subnet. 10 10 12. Ether 3 yang sama. 10 10 23. Berapa IP di Ether 3 itu yang digunakan sebagai gateway-nya, yaitu 10 10 23 2. Enter. Selesai kita set routing DR3. Selesai juga set tambahan routing DR1 dan DR2. Tinggal kita tes ping dari PC1 ke PC3, PC2 ke PC3. Kita mulai dari PC1 dulu. Tes ping ke 3.2. Dan berhasil reply. Kita pindah ke PC2, tes ping juga ke 3.2. Juga berhasil. Coba kita tes lagi di PC3, kita tes ping ke PC1 168.1.2. Berhasil. Kita tes ping juga ke PC2 dengan IP 2.2. Berhasil juga. Nah, sekarang udah berhasil ping. Kenapa? Karena udah kita berikan konfigurasi routing. Nah, gimana kalau kita nambah router lagi nanti di sini? Nah, itu akan kita cobakan pada video yang berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.